EcoSport Titanium. Nah, ini buat kalian yang nyari SUV kecil, tahunnya nggak terlalu tua juga sih ini, dan harganya menarik. Jadi ya, setelah kita memperhatikan dua orang sahabat saya yang berantem, mari kita agak relax dikit untuk minggu ini. Kita mulai dari mesinnya dulu aja, biar beda dikit lah mas eksterior terus. Kita lihat mesinnya, ada 1500 cc, tenaganya gede nih, lumayan 110, dan torsinya 142. Kalau dibanding dulu ini pesaingnya itu cuma Rush ya, walaupun nggak sekelas juga ya. Rush itu dia tenaganya 109 PS, ini 110 PS, sorry ya PS bukan HP. Kalau HP itu sekitar 108 lah, 108 HP, dan torsinya 142 ini. Dan bisa dilihat banyak sekali elektroniknya di sini. Ini aja akinya susah, nggak tahu ngambilnya gimana. Terakhir ganti di suatu perusahaan yang telah cukup pintar di dalam hal itu. Banyak elektronik ya, banyak lah cerita horornya ya, tapi nggak usah dengerin itu. Saya sendiri pakai ini, lumayan lah pengalamannya. Sekarang kita coba bahas eksteriornya. Jadi kalau dari depan, di sini ada lampunya halogen, tapi dia itu ada welcome light-nya. Kalau dibuka, sayangnya nggak terlalu kelihatannya. Di sini ada kayak LED gitu. Kalau dibuka atau buka pintu dia nyala. Terus di bawahnya ada fog lamp. Sayangnya ini ada aksen-aksen chrome, saya nggak terlalu suka ya ada aksen chrome. Tapi kalau dari depan lumayan gagah ya, maksudnya dibanding dulu waktu itu Rush yang keluar, ini gagah lah gitu. Sama di sini sebenarnya bisa ada aksen-aksen silvernya kalau tambah aksesoris, tapi sayangnya waktu itu ini salesnya agak goblok ya, jadi nggak dikasih, padahal minta bonus waktu itu. Terus kita ke samping aja. Nah, velgnya ini juga R16 ini, gede, dan desainnya lumayan lah, agak kompleks. Jadi kalau nyuci mobil repot sih, emang banyak banget celah-celahnya. Dan oh iya, dia ngasihnya Goodyear ini, dan dipastikan ini cengkramannya ini bagus nih, ngegrip banget untuk seukuran ini ya. Terus di sini ada keyless, udah keyless karena ini titanium, walaupun dia yang tipe tekannya bukan kayak Honda yang gini, tapi lumayan lah. Terus di sini ada spion yang masih manual. Sini ada lampu sannya, bohlam aja. Di belakang nggak ada yang spesial, itu masih promo. Oke, kita ke belakang. Ada ban serepnya yang menandakan ini sebuah SUV tanggung, nggak kayak Rex gitu-gitu kan di dalam itunya, kurang lah. Terus di sini harusnya ada emblem Ford-nya ini, tapi saya di Tanjung Priok kayaknya ini dicungkil ya, jadi hilang. Jadi ya udahlah, ini Ford EcoSport. Dan di sini ada brake light-nya, di sini ada HEMA stop lamp, di sini ada defogger, wiper. Dan di sini ada tulisan titanium nih, pisah-pisah nih satu-satunya nih. Jadi kayak nggak beda jauh sama Mercy gitu ya. Terus oh iya, di bawah sini ada fog lamp belakang juga nih. Mobil Amerika ya, safety juga itu. Sensor parkir ada 4 titik, dan di sini ada lampu mundurnya di sini. Kita coba lihat ini tombol ininya buat buka bagasinya. Sayangnya buka bagasinya nggak bisa ada keyless-nya, jadi harus buka dari sini dulu, buka dari kunci baru bisa ngebuka. Kita lihat bagasinya, enaknya ada hidrolik, jadi bisa langsung kebuka gini kalau rata. Kalau nanjak juga nggak bisa. Di sini ada galon, ya lumayan lah, bisa muat 8 kali lah ya. Dan di sini ada partisinya nih, enaknya. Bukan bonus dealer, bukan bonus siapa-siapa, ini beneran dikasih, semuanya dapat. Berat emang, besi ini. Dan masangnya nggak terlalu susah ya, cuma angle-nya itu bener aja. Jadi lumayan aman ya, nggak kelihatan dari luar. Dan fitur-fitur di dalam sini ada apa ya? Di sini ada hook di sini, di kiri kanan, di kanan ada lampunya juga. Sayangnya lampunya nggak bisa dimatiin secara manual. Terus di bawah sini ada buat toolkitnya. Ya toolkitnya gitu aja, nggak terlalu menarik. Oh ya, kalau kan tahun ini kan 2021 udah diwajibkan semuanya punya Alphard, mending kalian beli sendiri aja ya, mandiri lah gitu, nggak usah ikut pemerintah.
Terus udah sih paling itu aja. Ini masukin lagi. Emang bagasinya nggak terlalu gede sih dibanding kayak Rush ya atau Trax itu, tapi ya seenggaknya cukup lah untuk kebiasaan sehari-hari. Oke, sekarang kita coba interiornya. Oke, sekarang kita coba ke dalam ya. Dan yang pertama dilihat desainnya kayak Fiesta. Ya udah kayak gini aja. Dan plastik semua, tidak ada yang menarik sama sekali. Terus kita coba bicara head unitnya. Jadi head unitnya ini ada CD, radio, aux, lengkap sih sebenarnya. Dan oh ya, ada Bluetooth juga. Dan dia punya voice recognition ya, walaupun kayaknya itu nggak bakal pernah kepake juga. Terus ada sync-nya itu nggak ngerti gue ini sync buat apa. Dipakai ini 5 tahun nggak pernah pakai kayaknya. Terus AC-nya udah digital ya ini, climate control lengkap semuanya, arah semburannya sini, kaki, habis itu atas, pokoknya lengkap semuanya. Terus ada ya card holder di sini bisa lah buat naruh HP. Terus ini transmisinya, kalau penasaran kenapa kayak gini, nggak tahu, ini semuanya kayak gini penyakit Ford ini, lemah banget ininya karetnya. Di bawah ada ini buat aux sama USB, ada 12 volt. Di bawah ada buat HP lagi. Terus di sini ada cup holder yang bisa muat ya, yang kecil lah di sini. Sama di tengahnya ini muat ini yang Coca-Cola yang kecil, yang botolnya diameternya paling kecil, itu bisa muat di tengah. Mobil Amerika ya, bisa muat soft drink. Terus di bawahnya, di belakangnya ada cup holder lagi satu. Oh, di sini juga ada cup holder, dan karena dia agak panjang ke dalam ya, ke dalam bisa muat gini, naruh gini. Dan di dalamnya ada storage lagi buat ini, payung lipat ya, tapi ya jangan payung gede ya, sama aja nggak bakal muat. Terus di sini ada glove box yang 2 lantai, atas sama bawah. Yang bawah ada coolernya, walaupun nggak kerasa coolernya. Terus oh ini ada armrest, lupa saya udah ngomong ya belum ya tadi. Ada lumbar support loh, enak ini, jadi nggak encok kalau lagi nyetir. Di sini ada tilt teleskopik, lumayan jauh juga ininya. Dan mobil Amerika ya ininya, setnya di kiri, wipernya di kanan, dan ada steering switchnya. Sebenarnya bisa nambah kalau cari-cari, ada cruise controlnya di sini. Ini auto dimming ya, udah auto dimming. Di sini ada sunglasses holder, di sini ada map light, di sini mic-nya, dan ini buat sunroofnya nanti yang kita lihat aja nanti pas driving. Di sini card holder, kaca di sini juga ada kaca dan ada lampunya. Dan ini otomatis mati kalau ditutup. Sama oh ya, di sini ya ininya, tombol kuncinya. Dan untuk tuas itunya di kanan, tuas lampunya di kanan. Oh ya, ini juga udah auto lamp dan auto wiper ya di sini. Jadi ya tahun 2014 ini sangat canggih ya dibanding yang lain lah. Tapi ada satu nih yang berkurang fiturnya dari tipe bawah, yaitu hand grip. Karena ini dapat sunroof, ininya agak ke bawah, jadi nggak dapat hand grip di semuanya. Jadi kalau penumpang kalian ketakutan ya kita nggak bisa tahu, nyetir aja terus. Ya paling di depan itu aja. Kita pindah ke belakang sekarang. Oke, di belakang. Jadi kacanya ini kebuka sampai bawah ya. Cuma ini agak tinggi. Saya pernah bawa anjing di sini dan kasihan dia, agak meraih keluarnya susah. Di bawah ada cup holdernya muat 600 mili ini, masanya cuma ada ini aja untuk itunya. Dan headrestnya juga keras ya, tapi kalau ini muat lah untuk saya, tingginya sekitar 175. Headroomnya nggak lega tapi masih cukup, asal jangan gini, ini kena soalnya gara-gara ada curve ini ya. Dan untuk di tengah lumayan sih, cuma sayangnya ini masih 2 titik ya seatbeltnya masih 2 titik dan nggak ada headrest.
Jadi ya untuk anak kecil aja lah di tengah sini. Belum ada Isofix juga di sini. Jadi ya buat anak bayi ya harus bayi tangguh. Seperti kata presenter kita kemarin. Di sini ada lampu. Terus apa lagi menarik di sini? Oh ya, ada 2 kantong ini, nggak menarik sih ini, tapi lumayan lah membantu. Dan di sini ada storage kecil yang nggak tahu buat apa, naruh HP juga jatuh. Tapi di kanan ada ini 12 volt kok. Jadi kalau mau ngecas bisa di sini, nggak susah. Sama oh ya di sini itu ada 6 speaker, 2 tweeter sama 4 speaker biasa. Nanti kita denger kualitas audionya bagaimana. Dan paling itu aja. Oh ya untuk pelipatannya ini saya kurang suka ya, pelipatannya ini kayak EPV kemarin, kita promosi EPV terus ya, maafkan, mobil favorit kami itu soalnya. Tuh cuma gini doang, sangat kuno sekali ya. Jadi ya nggak rata lantai, tapi ini kayaknya keras, ini nggak memble gitu. Jadi mungkin kalau untuk barang berat bisa lah di sini. Oke, paling itu aja. Oh iya, sama ini nggak ada pengaitnya nih, jadi kalau itu harus ditarik dulu. Nah, baru bisa. Nah, paling itu aja sih untuk di dalamnya. Ya, kita lanjut ke rasa berkendaranya. Oke, sekarang kita coba bawa EcoSport ini. Pertama yang kerasa itu adalah kekedapan kabinnya. Ini kedap banget sih untuk mobil sekelas ini ya. Apalagi tahun itu kita bandingnya sama Rush. Oh, ini kayak jauh-jauh di atas sana lah itunya, peredaman itu. Terus untuk mesinnya juga responsif. Cuma karena ini mobil Amerika ya, dia harus agak dalam ininya, ngegasnya itu nggak kayak Jepang yang kayak sekali sentil aja bisa langsung zup gitu, enggak. Ini harus agak dalam baru melaju. Dan untuk transmisinya ini dual clutch nggak tahu juga ini guna dual clutchnya apa, soalnya nggak, untuk responnya juga nggak cepet-cepet banget kayak biasa aja. Dan tapi 6 speed enaknya, jadi lumayan bisa bikin irit kalau di jalan tol cruising gitu di 80-100. Dan itu berefek kepada konsumsi BBM-nya lumayan bagus. Tadi saya dari daerah Jakarta Timur ke arah Harapan Indah dan tanpa lewat tol ya, dan bisa meraih 15 komaan. Coba saya cek lagi, 15,2 di sini, 15,2 km per liter. Dan itu ya bagus lah untuk dengan kecepatan rata-rata tadi itu 32 km per jam. Emang mungkin yang nggak biasa bawa mobil Amerika harus itu ya, harus agak dibiasakan ini untuk tuas kiri dan kanannya. Hati-hati aja kalau baru beli mobil Amerika, kirinya sen, kanannya wiper. Jadi kadang kalau baru-baru kanan kita mau sen, kanan wiper malah nyala. Tapi seenggaknya kita dimudahkan untuk wiper dan lampunya dan wipernya udah otomatis, jadi nggak perlu di start lagi, biar aja semuanya di auto, wiper di auto, udah biar aja di situ nyala sendiri, dan udah auto dimming juga, jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Visibilitas depan bagus sih, cuma ini agak jauh ya dashboardnya, sayang aja, jadi agak harus maju ke depan kalau mau lihat gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan ada head adjuster juga kursinya, dan ke samping juga lumayan lah, nggak jadi gelap banget. Di sini juga ada kaca kecil, jadi bisa ngelihat juga kalau misalnya ada kurang gitu gini. Sama di belakang kacanya juga lumayan gede. Dan enaknya spionnya itu di ujungnya itu dia kayak ada cembungnya gitu, jadi blind spotnya bisa berkurang. Terus untuk kursinya ini nyaman sih, sangat suportif ya. Dan ini ada handrest juga, jadi lumayan bikin
nyaman kalau di tol gitu, jadi bisa senderan. Dan ini juga enak juga buat senderan. Ini di belakang juga ada, di pintunya juga enak buat disender gitu. Sayangnya nggak ada armrest tengah aja ya, jadi ya nggak berkurang lah untuk soal kenyamanan. Sama saya tadi lupa ngasih tahu, di bawah sini ada itu laci di bawah kursi, lumayan lah buat, kalau saya sih naruhnya buat itu ya, tempat CD, lumayan gede kok. Terus kita ke safety ya, safety mobil ini punya dual airbag, dan yang paling penting adalah ABS, EBD, BA, dan electronic stability control. Di masa ini waktu itu kayak Innova aja belum punya gitu, jadi ya ini bener-bener canggih lah untuk di masanya. Dan tapi sayangnya untuk matiinnya itu butuh ke ini ya, menu, habis itu vehicle settings, habis itu dimatiin dari situ traction controlnya. Sayang, agak gitu aja, repot sih. Tapi siapa juga yang pakai mati-matiin traction control, nggak bersalju kan di Indonesia ini, kecuali mau main lumpur-lumpuran ya, yang nggak tahu. Tapi ini sih yang paling menghibur. Sunroofnya ini nggak ada lagi yang punya waktu pertama-tama keluar itu. Dan ini tentunya selain slide bisa tilt juga. Ada juga safety yang tidak dituliskan di itu ya, di brosur, yaitu emergency stop signal. Mungkin buat Ford itu udah wajib lah ya, makanya nggak ditulisin emergency stop signal. Tapi ini ada. Kenapa saya bisa tahu ada? Nggak usah tahu ya itu caranya gimana, pokoknya ada aja. Apa itu emergency stop signal bisa di Google. Jadi kalau misalnya dari kecepatan tinggi habis itu ngerem mendadak, nanti akan lampu hazardnya akan kedap-kedip dengan ritme yang lebih cepat dari biasanya, biar memberitahukan pengemudi di belakang biar bahwa ada pengereman darurat, jadi biar refleksnya bisa lebih cepat. Dan oh ya ini gimana ya, handle-nya ini dia nggak ini bisa dibuka. Saya sekarang ini sambil jalan bisa dibuka ini. Dia itu nggak ada, kalau dari dalam dia nggak ke lock ya, nggak kayak kalau mobil biasa kan ya ditarik bisa ditarik gitu aja. Ini nggak, kalau ini ditarik ini kebuka ini. Jadi kalau punya anak kecil tolong itu ingat child lock-nya itu, soalnya di belakang sih ada child lock, tapi ya cukup bahaya aja. Soalnya ini semua pintunya gitu sama aja, nggak driver doang. Biasanya kalau di Toyota kan driver doang yang kayak gitu, ini nggak semua pintu, jadi mohon diingat aja itu. Sekarang kita coba dengar audionya. Saya ini pakai itu ya, Bluetooth. Menurut saya ini agak di atas rata-rata lah ya, nggak terlalu basic untuk mobil sekelas ini. Ya lumayan lah untuk menghibur diri daripada sepi-sepi banget kan gitu di jalan. Untuk kita lanjut ke suspensinya ya. Ini suspensinya kalau kata Om Fitra Eri bilangnya sih dewasa. Jadi gini, di saat yang jika diinginkan untuk nyaman, dia akan nyaman. Ini melibas apa kayak gundukan atau jalanan garata gitu, itu nyaman. Tapi kalau di jalan tol, ini benar-benar stabil, dan kalau tiba-tiba manuver mendadak gitu, ini juga masih stabil gitu. Ditambah stability control, ini benar-benar racikannya bagus sih ini untuk suspensinya. Sayangnya saya belum pernah nyoba lawannya ya, kayak Trax gitu, saya belum pernah nyoba, jadi nggak bisa bandingin. Tapi untuk Rush ya lain lah ini kelasnya. Ini jauh di atas itu. Dan dengan harga yang sangat terjangkau, kapan lagi bisa mendapatkan mobil dengan kualitas seperti ini? Cuma ada cumanya, mungkin kalian agak takut dalam ketersediaan spare part, habis itu purna jualnya gimana nanti. Aman aja, ini selama ini tangan pertama ya, dan selama ini di servis di itu kok resmi Ford, dan mereka akan walaupun kadang inden, tapi biasanya untuk fast moving parts itu selalu ada tersedia, itu nggak akan masalah. Cuma ya mungkin untuk yang perintilan kecilnya, apalagi mungkin kalau Anda suka ngikutin di
Instagram ada yang suka perbaikin itu, akun yang suka perbaikin Ford, banyak yang rusak ini itu ya, ada benernya, tapi itu kan cuma sebagian kecil lah dari ownership sebuah mobil berteknologi tinggi. Nggak masalah lah, itu cuma berapa persen sih paling kalaupun rusak ya, tapi saya jamin itu tidak akan mudah rusak secepat itu, apalagi kalau dijaga ya mobilnya. Jangan macam-macam aja lah, kayak lewat banjir atau apa, enggak lah, nggak usah lah. Oh iya, mobil ini juga ground clearance-nya agak tinggi ya, dibandingin HRV ini juga masih lebih tinggi, jadi nggak perlu khawatir untuk melibas jalan jelek atau gundukan gitu, nggak masalah. Jadi kalau ke jalanan kecil-kecil kan suka ada sekarang tempat tamasya yang jalannya kecil-kecil gitu, ini enak jadinya, mobilnya kecil, nggak gede, tapi untuk melibas jalan-jalan rusak gitu bisa lah ini. Walaupun front wheel drive ya mobil ini, tetap nggak kerasa lemah kok. Front wheel drive, Matic dan 1500 cc nggak kerasa lemah ini. Jadi apa ya yang bisa disimpulkan untuk mobil ini? Mobil ini satu kata aja sih, enak. Emang enak. Tapi sayangnya itu kalau mau dijual lagi ya harganya jatuh. Mungkin kalau kalian di daerah untuk mencari Ford itu agak susah ya, kalau bukan di kota-kota besar. Tapi kalau Anda di kota besar butuh SUV yang minimal bisa melibas jalan-jalan jelek ibu kota gitu, ini enak lah mobilnya. Dan apalagi kalau dapat mobil yang sehat ya, itu sangat-sangat direkomendasikan. Soalnya ini pasarnya udah sangat rendah sekali, 100 jutaan lebih dikit kali udah bisa dapat mobil yang bisa bilang mudah lah, cuma 5 tahun, 5-6 tahun paling. Jadi ya coba lah dicek-cek gitu di website kalau misalnya tertarik, dicek-cek aja apakah pernah ada kerusakan, apa yang aja yang pernah diganti. Dan untuk dual clutch-nya kalau kalian khawatir nggak usah rusak atau apa, nggak usah khawatir, karena Ford emang ngasih garansi 10 tahun untuk dual clutch ini. Jadi kalaupun Anda beli sekarang, paling tua itu 2014 pas ini diluncurkan, jadi masih ada 4 tahun lagi untuk ini udah 2021 ya, lupa, berarti masih ada 3 tahun lagi untuk itu, untuk proteksi dari Ford langsung. Itu saja dari saya. Jadi memang mobil ini terima kasih lah kepada Ford karena sudah cabut. Jadi warga-warga yang ingin membeli mobil second tapi dengan fitur yang amat sangat banyak dan melimpah, bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Sekian dari saya.